Udah mulai di ini, Pak. Ini mau dimasukkan pupuk, tapi ini mau saya jelaskan dulu. Oke. Kurma ini tanaman yang sangat pintar. Nah, ini contoh. Ini kebetulan tanamnya di bekas rumah ya, Pak. Betul. Nah, ini lantai, Lantai ya itu. sehingga akar tanaman tidak tembus ke bawah, Ya. dia ke samping. Samping. Namun ini bisa dilakukan apabila tanahnya poros. Ini kan poros. Boros. Ya, poros, ada batu-batu dan segala macam, sehingga air nanti mengalirnya ke bawah sana, ke arah got sana. Oke. Nah, jadi tidak tergenang. Di kurma itu butuh dingin, tetapi tidak butuh terendam. Dia airnya mengalir, tanahnya poros, terenggang. Itu dia kebutuhan kurma. Nah, ini nanti kita isi, lagi akan kita isi dengan organik lokal. Jadi lokal jenius. Ini kulit kopi, Kulit ada kopi. pupuk kandang. Pupuk kandang yang kita pakai kotoran sapi. Kenapa kotoran sapi? Sapi di kita, kebetulan di NTB ya Prof ya, makanannya katul, ares atau batang pisang, jerami, buah pisang dan segala macam buah-buahan, sehingga kotorannya itu mengandung NPK tinggi. Kalau untuk pertumbuhan kita pakai pohe kambing, karena kambing makan daun semua. Daun unsurnya N. Nah, alhamdulillah kita hari ini akan menerapkan kurma di tempatnya Prof. Saiful Muslim, Ketua MUI, orang tua kita. Kebetulan beliau juga penasehat kita. Penasehat Rukun Beliau itu ya. berkenan hadir bersama kita. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ini. Gimana ceritanya ini kurma? Jadi kami hanya sebenarnya hobi saja ini. Jadi tidak ada perencanaan harus tanamnya seperti apa, naruhnya di mana, itu tidak ada. Jadi begitu kami ingin punya pohon kurma, saya coba cari pohon kurma lah. Ini kebetulan saya beli di Jogja ini, Pak. Jogja. Jadi itu kita tanam apa adanya, jadi tidak ada ilmunya sama sekali. Jadi kita tanam begitu saja. Maka ketika kami mendengar bapak-bapak ini punya keahlian di bidang ini, langsung saya cari tahu alamatnya. Oke. Nah, supaya kita bisa dibimbing ya, dibantu untuk bagaimana kurma ini bisa bermanfaat ya, bisa berbuah, kemudian bisa juga menjadikan contoh bagi yang lain. Sehingga kita ingin, setelah saya juga mengikuti perkembangan kurma yang dipandu oleh bapak-bapak ini, kami berharap bahwa Nusa Tenggara Barat ini harus kita betul-betul ya mengisi kekosongan-kekosongan di tanah-tanah yang katanya sangat bagus untuk kurma di NTB ini. Nah, oleh karena itu saya mencoba memulainya di sini, dan saya juga berharap kalau seperti di daerah utara, di Sumbawa, di mana itu saya kira itu sangat bagus kalau kita isi kekosongan-kekosongan tanah itu dengan kita menanam kurma secara serentak. Nah, sehingga betul-betul Nusa Tenggara Barat ini kita harapkan ke depan itu akan menjadi penghasil kurma terbesar di Indonesia ini. Amin. Nah, sehingga bisa lagi kita yang mengekspor, bukan kita yang mengimpor kurma, tapi kita yang mengekspor ya, untuk jemaah haji yang datang dari luar mana saja itu kita bawa ke Mekah kurmanya. Dan barangkali itu juga nanti akan menjadi sesuatu yang istimewa ya di dunia kalau kita berhasil ini. Oleh karena itu kita ingin mencoba semaksimal mungkin bagaimana cara supaya kurma ini bisa berhasil. Apapun kebutuhan kurma ini dalam hidupnya untuk bisa menghasilkan buah, kita akan ikuti, kita akan penuhi semua kebutuhan-kebutuhan kurma ini sehingga betul-betul memberikan hasil yang baik. Dan ini akan menjadi bagian dari contoh selanjutnya kepada seluruh masyarakat supaya kita semua tertarik. Dan kita berharap nanti pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat ini bisa merekomendasikan dan bisa memberikan apresiasi kepada
perintis-perintis petani korma ini untuk kedepannya sehingga bisa memberikan APBD kepada pemerintah daerah provinsi dalam kaitannya dengan korma ini. Ini yang Luar kita biasa. harapkan. Dan masyarakat tentu yang paling penting adalah kesejahteraan buat masyarakat kita. Yang tadinya tanah nganggur sekarang diisi dengan korma tanpa banyak kebutuhan-kebutuhan. Hanya kebutuhan pokok korma itu seperti apa dan itu bisa dicari di tempat. Jadi tidak perlu datangkan dari Amerika sana. Nah, itu contohnya. Oleh karena itu kita berharap mari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, mari kita memulai program ini sehingga betul-betul tanah-tanah kita yang kosong di daerah kita ini bisa kita isi dengan tanaman korma dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Saya kira itu dulu pertama, insya Allah kita akan teruskan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih, Wak. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, Pak. Merinding kita nih. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, wabil khusus saudara di NTB, ini pesan orang tua. Ya, Sami'na wa ata'na. Bismillah. salah. Amin, amin, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Semoga serentak ini, Pak ya. Semoga TB ini jadi produsen kurma ke depannya. Amin. Amin, mudah-mudahan. Semoga Allah memberikan jalan banyak mensejahterakan masyarakat anak cucu kita ke depan. Amin. Masya Allah. Ya, karena pekerjaan sekarang luar biasa sulitnya, kita usahakan membuat pekerjaan yang bisa menghasilkan, bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu pupuk. Korma itu Pupuk ini katul. Ini kantul. Ini. Tadi apa itu Pak Kadus? Ini racikan. Oh, racikan. abu tuh. Ini abu yang diracik dengan Oke. tambahan yang lain ya. Abu tambah racikan lain ya. Oke, pelan-pelan Pak Kadus. Nah, nanti Nah, ini seperti yang sering saya sampaikan, katul atau kot bahasa di sini. Ini kan dari padi. Oke. Mengandung karbohidrat, mengandung kalsium, mengandung fosfor. Semua lengkap di sini, vitamin B 1, 2, 6, 12. Tanaman juga sama seperti kita, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak. Nah, kita kasihkan. Kalau kita kasih beras kan mahal bener, ya udahlah yang sisa-sisa. Itu dia. Oke. Oke, ini apa lagi Pak Kadus? Mau dikasih apa? Oh iya, apa lagi sekarang? Oh, cek. Ini memang Pak Kadus buyang rusanya ini. Bahaya Pak Kadus ini kalau sudah buah ini. Kali ini Wak Dora bisa ngomong lucu-lucuan. Sekarang Pak Kadus yang berkuasa nih jadi ini. Berarti benar kata kita Pak Kadus tadi. Kita harus serius sekarang nih. Bahaya ini, serius ini. Oke, saudara-saudara. Nah, jadi yang dimasukin adalah yang pertama apa tadi? Pupuk kandang, Pak Bang ya anak, Wak. Ada kulit kopi. Kulit kopi. Kemudian abu, kemudian Abang. katul, kemudian Namanya? pupuk icik-icik. Hah? Formula ada di mana? Turun dulu. Sini, formula itu. Minta sama Bibi formula. Udah pulang belum dia? Apa tuh, Wak? Garam. Wah, pakai garam juga. Oh iya, biar sayur tanpa garam Kurang manis. kurang seret. Sayur kurang garam, kurang manis. Kata Wak Dola.
Oke, ya. Nah, sekarang ini. Apa tuh? Nih formulanya si kumis Jember. Bionaga. Dikasih susu. Kasih susu juga. Ini susu, telur, segala macam ini. Penyakitnya si kumis Jember itu. Orang susu untuk diminum, jadi dikasih pupuk.